Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakta Dewi Lestari pindah agama Buddha setelah melalui perjalanan spiritual yang panjang. Beberapa waktu yang lalu, penulis terkenal Dewi Lestari atau Di Lestari berbagi kisah mengenai perjalanan spiritualnya dalam konten YouTube Daniel Mananta Network. Inilah 5 fakta Dewi Lestari pindah agama Buddha yang dirangkum. Dewi Lestari lahir dari keluarga Kristen Protestan yang sangat religius. Sang ibu yang merupakan seorang petinggi gereja selalu membimbing Di untuk datang beribadah ke gereja setiap hari Minggu. Namun, ia justru mengaku kesal dengan rutinitas tersebut lantaran hanya di hari Minggu itulah dirinya libur pada saat sekolah. Hari Minggu gue tuh selalu bertanya-tanya, kenapa sih gue gak bisa libur kayak anak-anak lain? Karena dulu kan kita sekolah ampe Sabtu kan. Minggu tuh cuma satu-satunya kesempatan gue libur. Bertahun-tahun gue selalu tanya kayak why gue harus sekolah Minggu, ucapnya kepada Daniel Mananta. Dalam perjalanannya, penulis yang mengawali karir sebagai penyanyi ini mengaku pernah memilih untuk tidak menganut agama manapun. Ia pun membeberkan alasannya untuk memilih jalan tersebut. Salah satu faktor kenapa gue jadi kayak yang gue nggak bisa lagi, nih karena lo bayangin. Ketika misalnya gue berdoa, itu dengan cepat jawaban datang. Like even before finish my sentence sudah ada yang menjawab, ungkap Di. Sehingga lama-lama gue bingung gue ngapain kalau gitu ya, berarti ketika gue mendengarkan orang berkhotbah bahwa ada medium antara lo dan Tuhan. Tapi ketika kita bisa ngomong langsung, kehadiran medium ini menjadi relevan, dan itu yang membuat gue akhirnya merasa mendingan gue kosong dulu deh, lanjutnya. Saat dalam kondisi tidak menganut agama apapun itulah Di justru merasa dekat dengan Tuhan. Hanya saja menurutnya ia merasa ada yang hilang dalam hidupnya, yakni kebutuhan untuk memiliki sebuah ritual. Untuk menghormati keberadaan Tuhan, ia memilih untuk melakukan meditasi dan yoga. Ia kemudian mencari ajaran agama yang paling dekat dengan hal tersebut. Kan, di Indonesia ada saat itu 5 agama yang diperbolehkan gitu, dan waktu itu juga gue sudah baca buku-buku tentang meditasi. Somehow gue merasa sangat tertarik dengan seni meditasi itu sendiri, dan dari 5 agama yang ada, gue merasa yang paling sering gue temui berbicara tentang meditasi atau mendalami meditasi adalah Buddhism, ungkapnya. Suatu ketika, Dewi Lestari kemudian mendatangi sebuah vihara yang berada di Lembang, Jawa Barat. Di sana, ia menyatakan niatnya untuk masuk agama Buddha. Dewi Lestari menceritakan suatu kejadian yang dianggapnya sedikit tak lazim saat mendatangi vihara tersebut. Di sana, ia bertemu dengan seorang bante atau biksu. Saat mengungkapkan maksudnya yang ingin menjadi seorang Buddhis, Dewi Lestari justru mendapatkan sebuah jawaban yang tak biasa. Terus ada bante biksu menemui gue, terus gue tanya, halo bante, saya tertarik untuk jadi Buddhis. Terus dia melihat gue mau jadi Buddhis, saya rasa kamu pikir-pikir dulu aja deh. Nggak usah kok jadi Buddhis. Direnungkan saja dulu, kalau mantap datang lagi, bebernya. Gue bayangin itu kejadian di tempat lain barangkali. Wah, mari-mari lo bisa bawa teman-teman lo, enggak? Wah, ini kagak butuh umat nih. Suka gue jadi tertantang, sambung dia. Perempuan yang memiliki nama asli Dewi Lestari Simangunsong ini akhirnya resmi memeluk agama Buddha, setelah melalui suatu prosesi yang bernama upasaka upasika. Akhirnya gue ada ritualnya, namanya itu adalah upasaka upasika. Kemudian gue dapat nama Sri Chandani sebagai nama Buddhis gue. Ya sudah, sejak itu gue jalani dan akhirnya kayak anak gue sekarang, ketika dia masuk sekolah ya sudah, jadi Buddhis, kata Dewi Lestari. Itulah 5 fakta Dewi Lestari pindah agama Buddha yang baru-baru ini